Siapkan diri kamu untuk cerita-cerita luar biasa yang memperkaya wawasan, menginspirasi, dan mengedukasi mengenai lingkungan dan pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat DLHP? Senang sekali saya Haryadi dapat kembali hadir di program Rabu Podcast bersama DLHP. Tentunya di episode kedua ini kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tema kali ini, perubahan iklim yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ada dua narasumber yang sangat luar biasa sekali pada hari ini yang akan memberikan edukasi dan juga pengetahuan baru mengenai tema kita pada hari ini. Ada dari DLHP, ada Bapak Yusnan Darsyah. Halo Bapak, gimana kabar hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga ada dari Kepala Manggala Agni, Bapak Atur Daniel Sinaga. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak sore hari ini Pak? Baik. Baik semua ya. Meskipun cuaca hari ini hujan-hujan sedikit gerimis, tidak mematahkan semangat kita nih untuk sharing dan juga berbagi mengenai lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, membahas mengenai iklim, seperti yang kita ketahui nih, Sumatera Selatan banyak sekali permasalahan lingkungan maupun perubahan iklim. Salah satunya adalah kebakaran hutan yang menjadi salah satu sorotan dan juga fokus utama di setiap tahunnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita langsung saja nih nanya sama bidang-bidang ahlinya. Yang pertama saya akan bertanya dulu nih sama Pak Yusnan Darsyah nih mengenai perubahan iklim yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Gimana sih Pak dari setiap tahunnya perubahan iklim yang paling signifikan dari karhutla dan lain sebagainya itu gimana Pak? Yang paling menonjol sekali setiap tahunnya. Ya baik, terima kasih teman-teman podcast kalian. Jadi kita tema pada hari ini perubahan iklim, saya menjelaskan sedikit. Jadi perubahan iklim itu adalah berubahnya temperatur, temperatur yang mengakibatkan perubahan cuaca. Jadi rata-rata penyebab utamanya adalah emisi. Emisi itu terdiri dari emisi CO2 dan emisi CH4 ya, satu metan. CO2 itu karbon dioksida. Itu penyebab utama perubahan iklim di dunia ya. Khususnya di Sumsel ini memang penyebab utamanya kalau di Kota Palembang itu kendaraan. Oh, kendaraan. Yang kedua ya industri. Nah, selain itu ada penyebab utama yang musiman itu adalah kebakaran hutan. Jadi salah satu penyebab kontribusi terbesar dari penyebab perubahan iklim adalah di Sumatera Selatan kebakaran hutan. Jadi bagaimana kebakaran hutan menyebabkan perubahan iklim dengan terbakarnya bahan organik karbon itu akan menyebabkan menghasilkan emisi-emisi yang seperti yang saya terangkan tadi, yaitu CO2 dan gas-gas CH4. Itu yang menyebabkan perubahan iklim di Sumatera Selatan. Walaupun mungkin kita tidak terasa secara langsung tidak terdampak langsung, tetapi kita sekarang bisa merasakan bahwa banyak anomali yang kita rasakan di cuaca ataupun temperatur yang kita rasakan sehari-hari. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Itu beberapa anomali yang penyebab tanda-tanda perubahan. Saya kira itu. Oke, dari beberapa permasalahan perubahan iklim yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah kebakaran hutan tadi Pak ya. Ada kalau di Kota Palembang tadi ada asap kendaraan dan juga industri-industri, pabrik yang ada di kota. Nah, yang menjadi pusat perhatian setiap tahun itu adalah kebakaran hutan Pak ya. Sempat di tahun 2015 atau 2016 itu sangat pekat sekali asap ya, sampai-sampai sekolah, kerja dan aktivitas lainnya itu diliburkan karena kebakaran hutan, kabut, karena jarak pandang juga tidak terlalu jauh. Nah, dari pihak DLHP sendiri nih Pak, gimana sih kontribusi dari DLHP ataupun tanggapan ataupun cara DLHP sendiri untuk menanggulangi karhutla ini? Apakah ada program-program khusus gitu Pak? Ya, baik. Mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi sejak tahun 2015 DLHP memang sudah ditugaskan untuk melaksanakan beberapa program kegiatan dan itu dilaksanakan setiap tahun.
Yang pertama itu kami melakukan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan di beberapa unit usaha kegiatan perusahaan, ya, terutama di sektor perkebunan dan kehutanan. Jadi DLHP tidak sendiri pada saat pelaksanaan monitoring evaluasi, kami juga mengajak dinas perkebunan, dinas kehutanan dan BPBD. Jadi kami tim terpadu dari pemerintah provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan di beberapa perusahaan. Yang kedua, kami juga melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara adalah penyebaran spanduk-spanduk. Jadi ada beberapa spanduk yang kalau ada spanduk gambar gubernur itu biasanya itu dari pemerintah provinsi melalui dinas lingkungan hidup yang kami sebarkan di beberapa titik di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Ada juga kami melaksanakan monitoring dan evaluasi pemulihan lahan gambut. Karena salah satu kontribusi kebakaran kan kebakaran lahan. Kami juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pemulihan lahan gambut. Kami melihat bagaimana beberapa lahan konvensi menjaga tinggi muka air tanah lahan gambut, sehingga diharapkan nantinya lahan gambut yang ada itu tetap basah. Itu kami laksanakan monitoring. Oke, jadi dari kampanye, sosialisasi, dan juga monitoring Pak ya, untuk pencegahan maupun meminimalisir dari karhutla sendiri. Nah, kalau itu tadi dari DLHP, kita beralih ke Manggala Agni nih Pak. Boleh nih Pak, dijelaskan sedikit apa itu Manggala Agni? Mungkin kalau untuk orang-orang awam seperti saya kurang paham itu. Manggala Agni itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas. Jadi kami dari Manggala Agni, Kementerian Kehutanan ya. Manggala Agni ini memiliki tupoksi yang sangat penting, terutama kami merupakan adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan. Namun juga tetap kami membantu di lahan juga. Jadi bukan cuma hutan, kebakaran hutan maupun lahan juga kita bantu. Jadi kami memiliki tupoksi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi di situ kami punya 3 peran penting Mas, dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pertama, kami melakukan pencegahan. Nah, di dalam pencegahan ini kami melakukan deteksi dini, peringatan dini, patroli, kampanye seperti yang disebutkan tadi dari DLHP. Kami juga melakukan sosialisasi dan bahkan kami juga membentuk masyarakat peduli. Jadi pencegahan ini menjadi sangat penting ya Mas ya. Sejak tahun 2015 paradigma pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini berubah. Dulu kita hanya melakukan pemadaman, apabila ada kebakaran kita melakukan pemadaman. Jadi sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita sudah mencegah terlebih dahulu. Seperti ibarat dokter ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi pencegahan ini menjadi penting. Jadi sebelum musim kemarau kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Yang kedua, peran penting kami adalah penanggulangan. Di mana di situ apabila terjadi kebakaran, kami melakukan pemadaman. Jadi pasukan kami kalau di Sumatera ada sekitar 1.000 pasukan. Kalau di Sumatera Selatan ini sekitar 400. Nah, jadi kami bahu-membahu lah bersama BPBD, TNI, Polri apabila ada kebakaran hutan maupun lahan, kami akan turun gitu, melakukan pemadaman. Nah, yang terakhir kami melakukan penanganan pasca. Jadi apabila sudah ada kebakaran, sudah kita padamkan, kita lihat dampaknya. Berapa luasannya, siapa saja yang terdampak, apakah masyarakat itu terdampak, bahkan hewan pun bisa terdampak dari kebakaran hutan. Jadi kita bisa hitung luasnya sekarang bagaimana. Kita sekarang sudah menggunakan teknologi satelit. Jadi kebakaran hutan dan lahan ini bisa kita petakan semua. Berapa luas, berapa hektar luasnya, seperti itu bagaimana. Begitu juga pencegahan. Kita sudah menggunakan teknologi satelit, sekarang kita bisa memantau hotspot. Jadi hotspot itu bisa kita pantau dan kita bisa melakukan ground check. Jadi sebelum kebakaran itu meluas, kita deteksi dini dulu dan kita atasi dulu. Itu salah 3 peran penting dari Manggala Agni. Oke, kalau untuk peran masyarakat sendiri gimana nih Pak? Dari Manggala sendiri,
ke masyarakatnya? Apakah ada satu penyuluhan ataupun ajakan untuk masyarakat program supaya dalam menjaga lingkungan itu sendiri, Pak? Baik. Kita tidak bisa bergerak sendiri ya, karena wilayah kita sangat luas ya. Walaupun masukan kami lumayan banyak, tapi dengan wilayah yang luas kami mau nggak mau harus melibatkan masyarakat. Jadi kami punya program namanya Masyarakat Peduli Api. Oh gitu. Jadi di beberapa desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan, kami membentuk Masyarakat Peduli Api. Inilah perpanjangan tangan kami yang ada di desa. Jadi apabila ada kejadian kebakaran, langsung melapor ke kami. Kalau bisa dipadamkan segera. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa ya langsung hubungi kami. Kalau udah ada api, tiba-tiba mau ngelapor dulu ribet, padamin dulu aja, Ya, Pak. Ya. itu. Tapi Keburu tetap menjalar, Pak, apinya. keselamatan itu paling penting, Mas. Karena kalau Oke, kita oke. berbicara api kan kita nggak boleh menjadi pahlawan kesiangan. Ah. Jadi tetap kita utamakan apabila eskalasi sudah besar, serahkan kepada Manggala Agni. Manggala Agni ini di bawah naungan apa, Pak? Kalau boleh tahu. Beda ya sama pemadam kebakaran gitu? Beda, Mas. Oh, beda. Kalau pemadam kebakaran itu kan khusus perumahan ya, rumah, toko ya. Kalau kami memang khusus lahan, baik lahan hutan maupun kami juga sekarang support lahan perkebunan juga atau lahan masyarakat ya. Oh, oke, oke, Jadi oke. beda Mas, penanganan kebakaran di rumah ataupun pertokoan dengan lahan itu punya teknik berbeda. Oh gitu, berarti memang sudah ada porsinya masing-masing, Pak Ya, ya? kami berada di bawah Kementerian Kehutanan, Oh, Direktorat oke. Jenderal Penegakan Hukum, dan kami dari Balai Dalkarhut wilayah Sumatera, yang kebetulan kantornya ada di Palembang. Oke, oke. Jadi dari naungan Kementerian Kehutanan, Pak. Tadi saya kiranya dari pemadam kebakaran, Pak. Beda ya, seragamnya biru, ternyata ini merah. Ya, Dan kita beralih nih ke Pak Denny nih, Pak. Kalau dari DLHP sendiri nih, Pak, apa peran DLHP ke masyarakat supaya masyarakat itu dalam menjaga lingkungan gitu, Pak, untuk menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan sendiri nih, Pak. Gitu. Jadi selain apa namanya kami menyebarkan spanduk kampanye tadi, ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup kami juga membentuk kelompok masyarakat peduli api. Tapi mungkin lokasinya yang berbeda ya. Kalau yang ini mungkin apa namanya lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan, karena hutanan kan. Kalau kami itu murni di APL. Jadi baru-baru ini juga Kementerian Lingkungan Hidup baru membentuk KMPA. Selain KMPA, kami juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Desa Mandiri Peduli Gambut. Jadi KMPA dan DMPG istilahnya. Nah, itu beberapa desa telah dibentuk terutama di kabupaten yang rawan kebakaran. Ya. Kalau baru-baru ini ada 1 bulan yang lalu itu Kabupaten Oki, ada beberapa desa yang sudah dibentuk KMPA dan DMPG. Oke, oke, oke. Berarti memang sudah ada juga, Pak ya, program Ya, ada. khususnya untuk masyarakat dalam pencegahan beberapa bencana seperti kebakaran hutan gitu. Nah, kita beralih lagi nih bareng Pak Atur. Kalau tadi berbicara mengenai program masyarakat nih, di Sumatera Selatan sendiri kan ada 17 kota dan juga kabupaten. Apakah dari Manggala Agni sendiri ada di setiap kabupaten ataupun kota yang ada di Sumatera Selatan? Di Sumatera Selatan kita punya 4 daerah operasi Manggala Agni. Nah, dan itu semua sudah mengcover seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, bahkan sampai ke Bengkulu maupun Lampung. Jadi di Sumatera ini semua sudah dibagi daerah operasi namanya, Mas. Di Sumatera Selatan sendiri ada 4 daerah operasi Manggala Agni, yaitu Daops Oki yang ada di Kayu Agung, Daops Banyuasin yang ada di Banyuasin yaitu Pangkalan Balai, Daops Musi Banyuasin yang ada di Bayung Gincir, dan kebetulan saya di Daops Lahat yang ada di Kota Lahat. Walaupun wilayah kerjanya bisa berbagai kabupaten kota. Oke, titik yang paling sering ya, Pak, di mana, Pak? Kalau di wilayah kami ada sebagian di Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Banyuasin maupun Pali ya. Tapi teman-teman Daops Oki itu paling banyak juga wilayah gambut yang rawan itu dan Kabupaten Banyuasin maupun Muba. Jadi sebagian besar di Sumatera Selatan ini banyak rawan karhutla karena sebagian besar di kawasan di wilayah Sumatera Selatan ini ada gambutnya. Itu yang membuat
kerawanan karhutlanya tinggi. Kalau tadi gambut nih Pak, Bapak tadi menyebutkan bahwa Bapak di Lahat nih Pak. Lahat, Muara Enim, itu kan banyak juga nih Pak. Industri-industri PT-PT besar, apakah itu berpengaruh juga terhadap lingkungan yang ada di Lahat sendiri Pak? Betul Mas, jadi perusahaan-perusahaan ini juga sudah kita himbau ya, sebagai karena mereka yang punya lahan, punya izin baik pertambangan maupun perkebunan, agar apabila membuka lahan ataupun melakukan operasional pertambangannya agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan peraturan-peraturannya sudah didukung semua. Dan penegakan hukumnya juga sudah dilakukan, Mas. Justru sekarang kami berharap perusahaan-perusahaan itu bisa mengajak masyarakat sekitarnya. Karena biasanya perusahaannya patuh, kadang masyarakat itu masih membuka lahan dengan cara membakar. Nah itu salah satu kendala kami. Jadi kami berharap selain perusahaan bisa juga membantu masyarakat di sekitarnya. Nah kalau dari Pak Beni nih Pak, dari DLHP, yang paling sering ditangani daerah mana nih Pak? Yang paling sering karhutlahnya gitu kan? Kalau kita membahas mengenai karhutlah. Yang paling sering pertama-tama itu di Kabupaten Oki. Ya itu karena Oki itu memiliki lahan gambut terbesar, terluas di Sumatera Selatan. Itu paling sering hampir terjadi setiap tahun. Dan kebetulan baru tahun ini belum banyak hotspot di Oki ya, dan belum signifikan karena kita dibantu dengan alam. Peralihan hujan ya. Peralihan Pak ya? Iya. Itu syukurnya tahun ini. Jadi setiap tahun itu pasti ada siaga nih Pak ya, dari untuk Oki tahun sendiri Pak. Jadi memang Oki itu setiap tahun pasti karhutlah Pak ya? Biasanya tiap tahun tiap karhutlah, tapi tahun ini ada hotspot tapi tidak signifikan. Maksudnya apinya masih bisa dikendalikan. Nah kalau dari kota nih Pak, kalau kita kan tadi berbicara mengenai daerah, kabupaten, kota sendiri nih. Tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa kalau Kota Palembang itu banyak asap gitu kan Pak, polusi. Nah kalau dari DLHP sendiri gimana untuk mengatasi iklim tersebut Pak, dari asap polusi kendaraan khususnya? Sebenarnya sudah ada regulasi ya, jadi setiap kendaraan itu kalau kita tiap tahun sebenarnya harus memperpanjang pajak STNK, sebenarnya harus melalui uji kendaraan pikir. Gitu. Jadi kontrol kami salah satunya adalah itu tadi, harus uji emisi. Selain uji emisi juga kami juga kadang melakukan monitoring. Pernah beberapa kali ya tahun sebelumnya itu melaksanakan monitoring emisi kami uji emisi di Kota Palembang untuk melihat tingkat emisi kendaraan kita, apakah emisinya masih memenuhi syarat atau tidak. Biasanya kalau memenuhi syarat kami tempel stiker itu. Yang menanganinya sendiri nih Pak, siapa Pak? Kalau dari polusi udara yang ada di Kota Palembang itu, apakah kontribusi juga sama Dinas Perhubungan? Ya, jadi pada saat kalau kami uji emisi itu kami kerjasama dengan tim terpadu ya, dengan kerjasama dengan Dinas Perhubungan, sama polisi juga, di lantas, sama biasanya dengan pada saat itu pernah juga sama Dispenda, jadi sekalian penertiban pajak. Jadi pernah kerjasama seperti itu. Nah ini kan di naungan kedinasan ya Pak ya. Kalau dari dinas sendiri ada nggak sih Pak peraturan payo naik angkutan umum gitu untuk mengurangi polusi sendiri nih Pak? Ataukah minimal seminggu itu 3 kali naik angkutan umum gitu? Ada nggak Pak program-program seperti itu? Dulu ada surat edaran gubernur itu tiap hari kami terutama untuk Pemprov ya, pegawai dan lain-lain, ada beberapa hari yang diwajibkan naik kendaraan umum. Jadi pegawai Pemprov itu tidak diwajibkan untuk bawa kendaraan ke kantor. Ada dulu ya. Sekarang itu kayaknya masih belum dilaksanakan lagi. Sambil menunggu instruksi dari Karena kita di Palembang sendiri sudah ada LRT Pak ya, kendaraan-kendaraan ataupun angkutan umum yang memang memudahkan kita untuk kemana-mana dan murah juga nih. Tapi sekarang kan Kota Madia kan, wali kota kita sudah memperluas area Car Free Day ya. Nah, itu juga membantu pengurangan emisi kendaraan. Nah gimana nih Sobat DLHP, dari informasi dan juga poin-poin penting dari DLHP dan juga Manggala Agni mengenai perubahan iklim yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
mulai dari program, penanggulangan, pasca bencana, gitu kan. Jadi buat masyarakat nih, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ayo kita cintai lingkungan kita nih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Bener nggak, Pak? Nah, jadi dari informasi-informasi dan juga poin-poin penting yang disampaikan sama Pak Benny dan juga Pak Arthur, semoga menjadi ilmu baru buat kita semua dalam mencintai lingkungan. Oke, tadi udah di statement akhir nih Pak. Gimana nih Pak statement akhir dari Pak Benny sendiri untuk masyarakat yang nonton nih? Ya, karena temanya ini apa namanya karhutla juga, ya. Kami mohon untuk masyarakat, terutama di apa namanya yang berkecimpung di lahan itu, kalau kami himbau membuka lahan itu tanpa membakar. Oke. Jadi selain membantu lingkungan juga kan tidak menyebabkan dampak kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Benny. Nah, beralih ke Pak Arthur. Gimana nih Pak statement terakhir ataupun himbauan untuk masyarakat maupun yang menonton di podcast Rabu Podcast ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Kita kembali ke tema awal ya, bahwa kaitan perubahan iklim dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bisa kita lihat dari dua sisi untuk perubahan iklim. Bisa menjadi penyebab maupun menjadi dampak atau akibat dari perubahan iklim itu sendiri. Kenapa bisa jadi penyebab? Karena apa? Karena apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar, itu bukan cuma asap yang timbul, tapi emisi gas rumah kacanya. Itulah yang menyebabkan perubahan iklim. Itulah yang menyebabkan pemanasan global. Apabila terjadi perubahan iklim, maka musim kemarau, musim kering itu bisa sangat panjang. Itu akan menjadikan gampang terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu menjadi penting sekali untuk perubahan iklim. Bahkan kalau kita lihat dari data inventarisasi gas rumah kacanya ya, Mas, emisi terbesar dari kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di 2015, 2019, dan 2023. Jadi apabila musim kebakaran hutan sudah terjadi, maka emisi-emisi gas rumah kaca itu pasti akan meningkat di data ini, kalau kita lihat grafiknya. Jadi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini sangat penting, Mas. Sangat penting untuk jangka pendek, untuk mencegah bencana asap, dan sangat penting untuk jangka panjang, untuk generasi kita ke depan. Karena perubahan iklim ini akan dirasakan oleh anak cucu kita. Jadi kami sangat berharap dari masyarakat, dari kaula muda, sejak dinilah kita mencegah kebakaran hutan dan lahan, sehingga perubahan iklim dapat kita kendalikan ke depan. Itu mungkin statement. Oke, statement terakhir. Nah, udah didengar gak nih Sobat LHP? Kalau penting banget kita menjaga lingkungan untuk anak cucu kita nanti. Bukan kita saja yang menikmati lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, namun juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Kalau udah di statement terakhir, artinya kita udah di sesi terakhir nih. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sama Pak Yusnandarsyah, SCMSC dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menyempatkan hadir di podcast Rabu bersama DLHP. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arthur Daniel Sinaga, SPI MSI, dari Kepala Manggala Agni yang di bawah naungan dari Dinas Kementerian Kehutanan, Pak ya. Dan juga buat Sobat DLHP, terus saksikan Rabu Podcast bersama DLHP di episode-episode selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.